Juga dalam sebuah riwayat dari Ali ibn Yaqtin. Ali ibn Yaqtin ini adalah sahabat mulia Imam Shadiq alaihi salam. Sangat agung dari dunia kedudukannya. Dia suatu hari mendatangi imam dan berkata, dia minta kepada imam, apakah saya bisa berkhidmat kepada orang zalim? Walaupun saya menjaga keselamatan agamaku, saya tidak melakukan hal yang menodai agamaku, tapi saya berkhidmat di situ atau kerja di situ. Imam menjawab, la wala nuqtata qalam. Tidak boleh walaupun satu titik pena. Jadi menulis sesuatu yang sangat kecil tidak boleh. Illa bi'i'zazi mu'min, kecuali di situ terdapat perkhidmatan kepada seorang mukmin, saudara mukmin. Kalau itu bisa menjadi wasilah untuk melayani saudara-saudara mukmin, baru boleh, baru bisa dilakukan. Ini juga menunjukkan betapa penting kemuliaan orang mukmin. Illa bi'i'zazi mu'minin wa fakkihi min asrihi, membantu dia misalnya untuk dilepas dari penjara. Thumma qala alaihi salam, dari Imam alaihi salam, inna khawatima a'malikum qada'u hawaiji ikhwanikum. Jadi khatimah seorang itu baik atau buruk sesuai dengan perkhidmatan kepada saudara-saudara mukminnya. Itu yang menentukan khawatimul a'mal. Jadi husnul khatimah yang diharapkan oleh setiap orang terdapat pada perkhidmatan kepada saudara-saudara mukmin. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat kebajikan kepada saudara-saudara mukmin. Jadi biasanya orang itu mencintai kesempurnaan, mencintai kemuliaan, atau mencari kesaktian dalam hal-hal yang sulit, dengan melakukan ribuan berzikir, terus ribuan salat, pergi ke sini ke situ. Tapi kita lihat dalam riwayat-riwayat yang seperti ini, kemuliaan dan kesempurnaan terdapat dalam hal-hal yang sederhana. Sederhana secara amaliyah, tapi susah karena melawan nafsu, melawan ego. Biasanya orang itu suka berbuat kebajikan tetapi yang menurut dia, yang menyempurnakan diri sendiri sebagai pribadi, sebagai individu. Tapi menurut riwayat-riwayat ini, kesempurnaan, kebaikan, kebajikan itu yang paling mulia, paling tinggi terdapat dalam berkhidmat kepada masyarakat, kepada saudara-saudara mukmin, melayani saudara-saudara mukmin. Itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia hasilnya daripada orang itu melakukan ibadatan bertahun-tahun, ibadah yang sendiri. Wa illa lam yuqbal minkum amalun. Bahkan itu syarat supaya amalan-amalan itu diterima. Kalau orang puasa, salat malam, terus berzikir, semua itu tidak akan diterima kecuali dengan syarat tadi. Dia berkhidmat kepada saudara-saudara mukminnya, berbuat baik kepada saudara-saudara mukmin. Hunnu ala ikhwanikum warhamuhum talhaqu bina. Sayangilah saudara-saudara mukminmu dan merahmati saudara-saudara mukmin. Rahmat kepada saudara mukmin itu akan menjadikan dirimu orang yang menjadi bersama kita. Talhaqu bina, jadi menjadi bersama kita. Mau
sampai Ahlul Bait, mau mencapai Ahlul Bait, atau mau berada bersama Ahlul Bait, jalannya adalah ini. Nah, itu jembatannya. Gak mungkin sampai ke Ahlul Bait tanpa jembatan ini. Waqala Abu Hasan Musa bin Ja'far, dari Imam Musa Kadzim alaihissalam, man lam yastati' an yasilana falyasil fuqara'a syi'atina. Barang siapa yang belum mampu berziarah kepada kami, belum mampu mendatangi kami, maka dia bisa mendatangi kami dengan mendatangi, berziarah, mengunjungi syiah kami, peniput kami. Jadi gampang orang itu, daripada beli tiket yang begitu mahal, dia bisa mendapatkan nilai yang sama jika dia mengunjungi saudara mukminnya. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Man lam yastati' an yasilana falyasil fuqara'a syi'atina. Dan menekankan, jangan hanya orang-orang yang kaya, tapi fakir, orang yang tidak punya, orang yang biasanya orang itu dijauhi oleh orang. Tapi A'immah menekankan itu adalah orang yang perlu kita silaturahmi kepadanya, orang-orang yang fakir, yang miskin, terutama fuqara mukminin, fuqara yang mukmin. Salman Al-Farisi terkenal dengan zuhudnya, dengan cara pakaian yang sangat sederhana. Beliau waktu diutus oleh Amirul Mukminin untuk menjadi wali kota Madain, di kota Madain itu waktu tiba waktu supaya wali kota itu sampai ke kotanya, semua pergi untuk menjemput wali kota baru dengan hiasan, dengan kuda-kuda yang begitu mahal. Terus datanglah seorang yang dengan tampilan sangat sederhana, dengan pakaian yang begitu sederhana, dan ditanya, apakah kau belum melihat seorang pemimpin yang akan menjadi wali kota Madain, namanya Salman Al-Farisi Al-Muhammadi, dan seterusnya, menyebut banyak julukan-julukan. Dan itu ternyata Salman sendiri katakan, saya tidak kenal orang yang kalian sebut ini, tapi saya adalah Salman, saya sendiri adalah Salman. Itu adalah Salman minna Ahlul Bait. Dan bagaimana Salman mendapatkan gelar minna Ahlul Bait, dengan kesederhanaan, dengan jadi intinya jalan menuju kepada Ahlul Bait alaihissalam, mencapai Ahlul Bait dan mendapatkan cinta Ahlul Bait harus melalui cinta orang-orang mukmin, saudara-saudara mukmin alaihissalam. Juga dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah azza wa jalla idza adkhala ala qalbi akhihi al-mu'min as-surur aw masarratan. Jadi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ribuan salat, bukan dengan ribuan zikir, bukan dengan 40 hari puasa. Itu semuanya baik. Tapi yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang bikin saudara mukminnya gembira. Itu adalah hal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan orang mukmin. Dan riwayatnya banyak sekali dan sangat ditekankan, baik dari sisi nilai perbuatan amalan maupun dari sisi juga
dosa yang paling besar yang menggugurkan semua amalan juga terdapat dalam melukai dan menghina saudara-saudara mukmin. Kita kembali ke ziarah Ashura. Jadi ma'rifati awliyaikum sebagaimana kita bahas tadi dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait. Jadi maksud di situ adalah saudara-saudara mukmin. Jadi mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, mencintai imam zaman tidak mungkin tercapai kecuali dengan mencintai saudara-saudara mukmin. Bagaimana juga mau kita diperlakukan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait, kita harus juga memperlakukan saudara-saudara mukmin kita. Jadi menyiapkan kedatangan sahibul asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif, tidak akan tercapai kecuali dengan jalan ini, dengan cara ini, dengan tauhid sosial. Tauhid sosial yang pernah kita bahas bahwa seorang mulai memperbaiki dirinya, bertakwa, mensucikan hatinya dari macam-macam sifat, tapi tujuannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tujuannya supaya dia terjun dalam masyarakat dan membantu saudara-saudara mukminnya juga untuk mencapai keadaan yang sama dengan berkhidmat, dengan membantu orang yang butuh kebantuan dan mencintai mereka dan menjalani kehidupan bersama untuk menyiapkan masyarakat mahdawi, masyarakat yang ditunggu oleh sahibul asr wal zaman. Bukan kita yang menunggu sahibul asri wal zaman, tapi sahibul asri wal zaman yang menunggu kita. Bukan kita yang muntazir, tetapi kita yang muntazar. Jadi kita yang ditunggu, bukan kita yang menunggu. Kalau sahibul asri wal zaman siap, tapi kita yang belum siap. Sahibul asri wal zaman tidak bisa dengan dirinya sendiri tanpa masyarakat menegakkan keadilan di seluruh dunia. Gak mungkin. Harus dilakukan secara alami. Itu sunnatullah. Harus ada pemimpin yang adil dan juga ada masyarakat yang membantu. Imam Hussein alaihissalam gugur syahid di Karbala. Kenapa? Karena orang yang mengabaikan imamnya. Beliau waktu itu adalah imam zaman, imam al-asr, imam zaman. Waktu itu adalah Aba Abdullah Hussein alaihissalam. Karena penolongnya sudah mengabaikannya dan tidak menolong, maka akibatnya gugur syahid di Karbala. Jadi imam zaman tidak mungkin harus mengalami nasib yang sama. Memang tujuan harus dicapai, menegakkan keadilan di seluruh alam ini harus dicapai, tapi secara alami. Harus ada masyarakat yang mendukung, harus ada masyarakat yang menolong, harus ada masyarakat yang punya sinkhiyah, punya kesesuaian dengan sahibul asr wal zaman. Masyarakat itu harus dibentuk dalam majlis-majlis yang seperti ini. Gerakan-gerakan yang seperti ini untuk membentuk masyarakat yang bisa menolong sahibul asr wal zaman. Jadi kita lihat majlis-majlis Husaini, di situ semua hati bergerak menuju satu hati, yaitu hati Imam Husain alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Jadi Imam Husain menyatukan hati kita yang bisa dipecah belah oleh dunia, dipecah belah oleh tujuan-tujuan yang lain. Jadi waktu kita hadir dalam satu majlis yang seperti ini, semua kita menuju satu kiblat.
Kiblat kita adalah hati Imam Husain alaihissalam. Kita menangisi satu orang, yaitu Abdullah Husain alaihissalam. Jadi usaha-usaha yang seperti ini tujuan utama adalah menyatukan hati kita. Dan kita harus menjaga kesatuan tersebut. Menjaganya setelah Asyura. Di Arba'in manifestasinya lebih luas. Kita lihat gerakan-gerakan Arba'in di mana-mana, terutama di Karbala. Itu salah satu manifestasi dari zuhur yang kecil. Jadi masyarakat Mahdawi yang kecil. Itu yang diharapkan sahibul asr wal zaman itu meluas dan mencakup, menjadi lebih luas lagi, lebih luas lagi. Jadi jangan menganggap kecil majelis-majelis yang seperti kita ini. Ini adalah satu langkah untuk menyiapkan kedatangan sahibul asr wal zaman. Tapi dengan syarat-syarat yang artinya bukan kita sekedar datang, hadir, nangis, tapi harus peduli dengan saudara mukmin kita. Harus lihat siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah, siapa yang ada kebutuhan, siapa. Jadi saling mengunjungi dan seterusnya. Dan menjalin silaturahmi ini, silaturahmi terus menerus terjalin. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang akan pasti dicintai sahibul asri wal zaman ajallahu rasyad. وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. Jadi setelah wilayah wala ma'rifatikum ma'rifati awliyaikum, syarat keduanya adalah bara'ah min a'daikum. Jadi enggak mungkin kita mencintai ahlul bait dan kaum mukminin tanpa melepaskan diri dari musuh-musuh ahlul bait alaihissalam. Bagaimana disampaikan tadi bahwa seorang mukmin itu bukan hanya dengan apa yang dicintai atau dengan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi juga harus dia benci dengan keburukan, benci dengan kejahatan, tidak suka perbuatan-perbuatan buruk. Kalau tidak, hanya klaim saja. Jadi harus mengukur juga hati kita, apakah kita benar-benar tidak suka maksiat, tidak suka keburukan, tidak suka kejahatan. Kalau benar, itu kita adalah orang yang diberikan rizki bara'ah min a'da'i ahlul bait. Kalau kita masih cenderung, masih ada kesukaan, kecintaan kepada selain ahlul bait dan masih mencintai maksiat, masih ada kecenderungan terhadap maksiat, maka kita harus tahu bahwa kita masih jauh. Harus mengobati hati kita, harus mengobati diri kita, harus menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan Ahlul Bait alaihissalam. Baru kalau orang memenuhi syarat-syarat ini, dia akan bisa an yaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah. Maksud bisa berkumpul dengan Ahlul Bait alaihissalam di dunia dan akhirat. Dan an yuthabbita li 'indakum qadama sidqi fid dunya wal akhirah. Dan dia akan tetap dalam keadaan tersebut sampai berjumpa dengan Amirul Mu'minin alaihissalam. Ini adalah sistem wilayah Ahlul Bait alaihissalam yang dibangunkan berdasarkan ma'rifah, mahabbah, dan tauhid individual maupun sosial. Ini tiang-tiang dan pilar-pilarnya. Dan hanya dengan sistem ini yang kita bisa menyelesaikan semua problem-problem kita, problem-problem masyarakat. Apapun tidak mungkin terselesaikan kecuali dengan pilar-pilar tadi. Ada sebuah cerita dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau berjalan dan menemukan seorang yang berdoa, menangis dan berdoa.
sekali, dua kali, dan berkali-kali menemukan orang itu dalam tempat yang sama, dalam keadaan menangis dan minta kepada Allah SWT. Tapi tidak ada jawaban dari Allah SWT. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa orang ini dalam keadaan ini nangis, doa terus tapi tidak dapat terselesaikan masalahnya? Allah SWT menjawab, ini harus mendatangiku dari jalan yang aku tentukan. Tidak boleh mendatangiku dari jalan yang dia mau. Apa saja bukan. Harus ada jalan yang ditentukan Allah SWT. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah pintu dari buyut, rumah-rumah dari pintunya. Gak mungkin sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin terkabul perbuatan-perbuatan kita kecuali melalui awliya Allah, melalui a'immah alaihissalam. Mereka yang menjemput perbuatan kita, mereka yang menjemput doa kita agar diterima Allah SWT. Gak mungkin diterima begitu saja. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka. Kalau mereka menzalimi diri mereka sendiri, harus mendatangimu, gak mungkin langsung kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfara lahum rasul, lawajadullah tawwaban rahim. Baru kalau Rasulullah beristighfar kepada mereka, baru Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka kita sekarang, imam zaman kita yang merupakan wasilah kita kepada Allah SWT. Gak mungkin hajat-hajat kita terkabul kalau tidak disampaikan kepada sahibul asr wal zaman lebih dahulu. Dan imam zaman Ajal Farul Syarif menyuruh kita bahwa kalian mau mendirikan masyarakat yang mukmin, masyarakat yang mahdawi, tidak mungkin kecuali dengan kesatuan, dengan kecintaan kepada saudara-saudara mukmin. Harus ada ukhuwah, kesaudaraan antara kaum mukminin. Baik, mungkin waktu sudah selesai. Pembahasan masih panjang dan masalah bagaimana menyiapkan dan mewujudkan masyarakat mahdawi dengan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam majalis-majalis Aba Abdillah Husain. Dan ini tidak harus berhenti pada ritual-ritual membaca doa, membaca maqtal, membaca ziarah, menangisi Aba Abdillah, tetapi harus diterjemahkan dalam amaliyah praktis di kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat kaum mukminin, yang harus dijadikan sebagai prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat mahdawi ini. Dan masyarakat mahdawi tidak akan terbentuk dengan membaca doa al-faraj saja. Doa al-faraj membantu kita untuk mengingat tugas kita, itu sebagai peningatan terhadap tugas utama kita, tetapi terjemahannya harus secara praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana perilaku kita dengan sesama saudara mukmin, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara mukmin, bagaimana gerakan-gerakan kita dalam
kehidupan sehari-hari kita untuk mewujudkan masyarakat ini yang nanti bisa menyiapkan kedatangan sahibul asri wal zaman. Kalau tidak, kita akan menjadi sebab yang memperlambat, bukan mempercepat kedatangan sahibul asri wal zaman, dan menjadi beban dan juga hambatan bagi Imam Zaman Jalalain Syarif wal-iyadzubillah. Semoga kita tidak seperti itu. Semoga diberikan taufik oleh Allah SWT, bisa termasuk pecinta setia Aba Abdillah Husain, pecinta setia Al-Imam Husain, Al-Imam Al-Hujjah Ajjalallahu Farajah Syarif, dan termasuk orang yang ditunggu oleh sahibul asr wal zaman untuk mewujudkan impian para anbiya alaihi wassalam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.